Ayat kursi ini ngajarkan kepada kita, yang kalau saya dengar ya, yang saya dengar, jadi orang yang super pede. Jadi orang yang super pede. Kalau kita renungkan betul nih maknanya. Yang pertama, kita disuruh ngomong ke diri kita, kamu punya Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Yang bisa ngasih kamu makan, Allah. Yang bisa kasih kamu minum, Allah. Yang bisa beresin masalahmu, Allah. Yang ngurusin kamu, Allah. Semuanya Allah, nggak ada yang lain. Rencanamu, kehebatanmu, apapun di dirimu nggak akan menghasilkan kecuali kalau diizinkan oleh Allah. Dan yang ngasih ide hanya Allah. Nggak ada selain Allah bisa ngasih ide. Sehingga kalau kita paham betul begitu, kita merasa punya Tuhan, terasa punya Tuhan, itu ya tenang. Nah sekarang yang terjadi kan banyak orang kehilangan Tuhan ya. Cek. Saya ngomong begini, tolong dicek kebenaran ucapan saya ini. Banyak orang nggak sadar kehilangan Tuhan. Nah kalau kehilangan Tuhan ya pasti bingung tuh ya. Bayangin kita nih masuk satu negara nggak punya teman, nggak punya kenalan, ya, nggak punya apa-apa, terus satu-satunya yang jadi teman kita tiba-tiba hilang. Pusing atau nggak pusing? Pusing. Nggak tahu harus gimana, nggak tahu harus ngapain, nggak ngerti. Tapi kalau ada temennya dia nyaman. Bayangkan hidup kehilangan Tuhan, kan ngeri. Contoh ya, ini contoh kasus. Mbak-mbak ini misalnya di hadapan saya nih, atau yang di rumah. Boleh Mbak saya buat contoh, boleh ya? Boleh. Dipaksa nikah sama ayah oleh seorang pria yang Anda tidak cinta, bahkan tidak kenal. Pertanyaannya, langsung kalimatnya, insya Allah saya akan bahagia, atau hidupku akan hancur. Yang mana? Yang mana Mbak? Neng yang mana Neng? Ini di Bandung ya? Nah, agak Bandung apa? Neng. Oh iya, kalau Solo Mbak soalnya. Neng yang mana Neng? Hidupku akan hancur. Kebanyakan manusia mengatakan hidupku akan hancur, hidupku berantakan. Aku menikah dengan orang yang aku gak kenal. Aku menikah dengan orang yang gak aku cintai. Aku menikah dengan orang yang aku gak ngerti. Kehidupan macam apa yang aku lalui? A, B, insya Allah aku akan jadi wanita yang bahagia. Yang mana? Kelihatannya di depan saya ini banyak yang jawabannya tidak sesuai kenyataannya. Ya insya Allah pilihannya B, insya Allah ya. Tapi faktanya, tanya sama mas-mas ini. Gimana kenyataannya? Ini A atau B? Jangan takut bicara. A atau B? A atau B? A. Mohon maaf Neng, banyak tuduhan di sini mengatakan Anda pilih A. Nah kenapa ini tuduhan semacam ini terjadi? Memang fakta yang ditemukan di masyarakat, contoh kasus kecil semacam ini, yang terjadi adalah wanita itu langsung bingung, nggak tahu gimana saya ini, seperti ini ya, apa yang akan terjadi selanjutnya, kalut. Jadi pukulan pertama ini langsung goyang. Gimana caranya dapat ucapan seperti itu tetap tenang? Ayah yang ngomong, kamu akan saya nikahkan dengan pria yang kamu tidak suka, yang ayah suka. Jawabannya, silakan ayah yang nikah. Kan yang suka ayah. Atau terima kasih ayah, udah pilihkan pria untuk aku. Yang mana? A atau B? A. Ya, insya Allah B, harusnya gitu ya. Idealnya B. Ini kan kasusnya memang ayahnya agak-agak ini. Memang ini ayah agak-agak. Saya ambil contoh ayah yang agak-agak. Memang ini yang tidak ideal. Ini bapak nggak ideal ini. Ya bapak yang egois, ya kepalanya sendiri. Nggak ideal bapak semacam ini. Jangan dicontoh mas. Nanti kalau kamu jadi bapak, ngomong sama putrimu, bapak punya 20 pria calon untukmu. Pilih. Nah itu boleh. Bapak bener itu ya, 20 pria Bapak udah siapkan, dan semuanya saldo minimal 200 miliar.
Masya Allah. Kira-kira setuju atau nggak setuju, Neng? Setuju. Setuju. Itu bapak ideal. Itu bapak ideal. Tapi faktanya seringkali dihadapkan pada kondisi di mana ada orang tua yang nggak ideal buat anak, gitu kan ya? Ada kasus kehidupan yang nggak sesuai ekspektasi. Kalau pusing, hancur, kenapa? Karena Allahnya hilang. Nah, harusnya gimana? Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Kamu akan saya nikahkan dengan pria bla 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 bla. Siap ayah. Kalaupun pahit ini. Siap. Kenapa? Siapa tahu sebelum pernikahan dia mati dulu. Loh. Ini kan bisa jadi tuh ya, bisa terjadi. Semoga panjang umur. Siapa tahu sebelum pernikahan ya, dia ternyata membatalkan karena nggak cocok sama saya. Siapa tahu ayah saya berubah pikiran. Siapa tahu hati saya dirubah sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya jadi senangnya luar biasa. Siapa tahu ternyata dia pria yang dipilihkan Allah untuk bawa saya ke surga. Siapa tahu Allahnya di depan. Nah, sekarang kan enggak. Allahnya enggak ditemukan. Hidup saya bagaimana? Ditanya sama temennya. Ya, bagaimana Allahmu? Ya, ini bukan urusan Allah, itu urusan saya. Bukan urusan Allah, urusan saya. Nah, emang kamu bisa hidup urusan kamu sendiri? Kan semua urusanmu diurus sama Allah. Huwal hayyul qayyum. Dia maha hidup dan dia maha mengurus semuanya sendiri. Al-Qayyum. Dia Allah yang mengurus semuanya sendiri. Jangan sok kamu merasa ngurus. Kamu gak bisa ngurus. Yang ngurus Allah. Contoh, saya makan permen, terus saya tidur. Ini makanan masuk ke perut, saya yang ngurus. Siapa yang ngurus? Allah. Allah perintahkan nih lambung kita bekerja. Binatang-binatang nih, bakteri-bakteri di tubuh ini bekerja. Allah perintahkan tuh oksigen jangan sampai terlambat masuk nih ke hidung kita ini. Allah siapkan di hidung kita ini pasukan menjaga jangan sampai itu ada yang namanya semut masuk. Subhanallah, cek. Antum boleh cek ya. Saya cuman lihat fakta di lapangan. Saya nggak tahu ilmu kedokteran karena saya bukan dokter. Manusia itu waktu masuk hidup kalau tidur, subhanallah ya, kenapa kok nggak ada semut yang dekat? Coba kamu tidur telentang gitu ya. Semut datang nggak kamu? Enggak ya. Kecuali ada permen di kantong yang datengin permennya, tapi kitanya datengin semut nggak? Enggak. Tapi kalau jenazah begitu meninggal dunia ditaruh, kira-kira nanti semut akan datang nggak itu? Pertanyaan saya, apa yang membedakan itu? Karena penjaganya udah dicabut sama Allah Ta'ala. Penjaganya udah dicabut, udah selesai. Kecuali hamba-hamba yang gak dicabut penjagaannya, para nabi, para rasul dan wali-wali tertentu. Sampai dikubur pun tubuhnya dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini Al-Qayyum, Allah yang maha ngurus. Jadi kamu gak usah pusing mikir besok gimana ya, nanti gimana ya, masa depanku seperti apa ya. Obrolan singkat suami istri, tolong jangan dicontoh. Ini suami istri lagi ngobrol dan bercanda. Istrinya sama suaminya gak boleh kerja. Kamu di rumah urus anak, aku suami yang kerja, kata suaminya. Akhirnya istrinya dibisikin setan. Ya sesuai dengan logika manusia. Mas, kalau aku ini gak kerja, mengharapkan hanya dari gaji yang kamu bawa, nah terus nanti kalau kamu mati bagaimana nasibku? Nanti kalau kamu mati bagaimana nasibku? Ya suaminya jawabannya nyantai. Udah Dik, gak usah kamu pikir. Ya nggak bisa, ini harus dipikir. Nggak usah, tenang aja, itu nggak akan terjadi.
Gimana nggak akan terjadi? Karena kamu yang mati duluan. Langsung ditonjok sama istrinya. Ngawur kamu. Ngapain kamu bilang kalau saya mati duluan? Kan bisa jadi kamu yang mati duluan. Orang hidup kok mikir kalau nanti mati bagaimana? Sekarang nih hidup dinikmatin. Udah diurus sama Allah Subhanahu wa ta'ala, nyantai. Nah, kenapa ini orang jadi kehilangan Tuhan itu? Saya mau nanya, untuk diri saya sendiri saya ngomong, dan semua yang ada di hadapan saya baik di layar monitor masing-masing. Kurang apa Allah mempertontonkan kemahakayaannya? Kurang apa Allah mempertontonkan kemampuannya? Kurang apa Allah mempertontonkan kemahahebatannya? Allah pertontonkan loh, bukan gak dipertontonkan loh. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, itu Allah pertontonkan bener loh. Saya mau nanya, afwan. Itu kita kalau pergi ke pasar cuma ada satu buah atau aneka ragam buah? Aneka ragam buah. Makanan pokok itu cuma beras atau ada macam-macam? Macam-macam, betul. Segalanya. Allah buat pisang aja. Itu di dalam saya dikasih pisang. Pisang itu ya salah satu hidangan tuh, macam-macam tuh. Salah satunya pisang. Insyaallah udah menantikan saya. Kami saling merindukan. Tapi tidak tahu itu rindunya akan terbayarkan atau tidak. Air saja rindu sama saya rindu sama beliau. Nggak kepegang-pegang nih air. Pisang itu nggak dibuat cuma satu. Ada yang kecil, ada yang besar. Betul? Ada yang jumbo. Ya kecil, besar, jumbo. Yang jumbo pun modelnya macam-macam. Yang kecil pun macam-macam. Itu yang namanya jeruk, dari yang kecilnya segini sampai yang gedenya luar biasa. Yang namanya tomat, Masya Allah, yang kecil lebih mahal. Yang kecil lebih mahal daripada tomat yang besar. Allah buat macam-macam. Kenapa Allah nggak buat cuma satu jenis saja? Allah tuh pengen ngasih tahu loh. Orang hidup kok takut makan tuh loh, pisang aja dapat segitu banyak. Kamu kok takut gak bisa makan tuh, aneh. Urip kok di mana nih? Hidup kok takut gak bisa makan. Bumi Allah buat luas atau sempit? Luas. Gitu kok kamu mikir nanti saya tinggal di mana? Ya Allah ya Rabbi.